Toki, kenapa kamu sedih? Gak bisa senyum. Aku sedih, Mama. Temanku lari ninggalin aku. Gak ada yang main sama aku. Gitu. Toki main sama Mama aja. Main apa? Kamu kan hanya manjat-manjat pohon. Aku gak bisa. Tak apa. Aku kasih pisang. Kita makan pisang. Aku kan makan pisang. Aku makan daging. Tidak apa-apa. Kalau gak bisa makan sama-sama, ini main sama-sama apa tidak? Baiklah. Aku ikut aja daripada gak ada teman. Oke. Ayo, main sama-sama. Makasih ya, Mama. Oke. Ternyata menyenangkan juga main boneka, Adik. Ini bukan ceritanya hari ini. Tante lagi main-main aja, membayangkan kalau seandainya binatang itu juga bisa bicara. Kira-kira apa yang mereka perbincangkan? Lucu ya, anjing sama monyet bisa saling menolong. Mereka saling melakukan hal yang baik. Si monyet tadi menghibur siapa? Si Dogi ya, anjingnya lagi sedih. Wah, kalau seandainya mereka bisa bicara beneran, kayak gitu kali ya. Berteman, gak bermusuhan. Simpan dulu dah bonekanya. Ini waktunya kita mau sekolah minggu. Adik-adik sudah siap belum? Ayo coba siapkan dulu Alkitabnya, kalau perlu catatannya. Ya, lalu kita akan mulai, oke? Sekarang sudah siap. Siapa yang sudah pengen memuji Tuhan lagi di sekolah minggu lagi? Semuanya pasti rindu. Karena setiap hari kita diberkati Tuhan. Dan kita pasti rindu setiap hari juga kita memuji nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk, supaya sekolah minggu kita bisa berjalan dengan baik hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu sudah menyertai kami sepanjang minggu. Kami bisa bertemu lagi di sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau hari ini kami diberkati dan juga bisa memberikan berkat melalui sekolah minggu kami kepada orang-orang di sekitar kami, karena kami belajar dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik, yuk kita akan bersemangat memuji Tuhan. Ya, walaupun mungkin lagunya sederhana, tapi kalau kita nyanyi dari hati yang tulus, Tuhan pasti suka. Oke, siap? Kita akan nyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu. Ya, karena kita semua punya teman yang saling menguatkan, saling mendukung. Oke? Selalu
roti, celana gandengannya baju. Nah kita sesama manusia gandengannya ya sesama manusia yang lain, saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan supaya kita bisa melewati hari-hari kita selalu dengan semangat. Ya, sebagai sesama teman, sesama keluarga, sesama anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Betul gak? Iya, masih setuju dong. Karena sudah merasakan kasih Tuhan, dan kita juga harus memberikan kasih kepada orang lain. Nah, karena Tuhan punya baik, anaknya juga baik. Pasti ingat lagi nih lagu yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus saling kasih. Kasih itu nggak boleh marah-marah, ya itu harus sabar kan. KASI, ayo kita akan serukan dengan keras, kita nyanyi sama-sama. Udah berbuat salah nih, 1 kali, 2 kali diampuni, 3 kali, 4 kali diampuni, lama-lama Tuhan bosen, ya nggak? Tapi kan Tuhan kayak begitu, sabarnya panjang. Biar kita hari ini nakal nih, kita bilang, Tuhan, aku sudah nakal tadi, ampuni aku ya. Dan masih loh, mau loh nunggu kita jadi baik lagi loh, ya kan? Atau gini, temanku itu loh, tadi udah bangunin aku, aku nggak mau lagi bersama-sama dia. Tuhan gak mau kan begitu. Tuhan akan bilang apa? Berbuat baiklah. Kan ingat kita sudah sering nakal terus sama Tuhan ya. Kadang-kadang gak nurut ya sama orang tua. Tuhan masih menunggu loh kita jadi baik. Nah, kita juga harus lakukan yang begitu sama teman kita, sama orang lain. Betul kan? Pasti setuju deh. Kadang kalau anak Tuhan mau diajak berbuat baik terus biar Tuhannya senang. Nah sekarang kita juga mau belajar dari firman Tuhan. Belajar dari Bung Hatal. Sorry ya, kita belajar dari firman Tuhan supaya hari ini kita semakin bertumbuh lagi. Ya, siapa yang siap dengar firman Tuhan? Mantap, anak Tuhan harus selalu senang belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menguatkan hidup kita, yang mengajari kita harus berbuat bagaimana supaya jadi lebih baik. Kita akan mau mengaku kepada Tuhan bahwa kita adalah anak Tuhan yang dibimbing Dia, dibimbing oleh tangan Tuhan, ya, supaya kemudian kita ketika melewati banyak hal yang sulit, kita tetap akan setia kepada Tuhan, tetap kuat dan bisa mempermuliakan Tuhan kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
Kita akan hidup mungkin sangat panjang sama kita Tuhan. Entah apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita. Seperti sekarang kita merasakan pandemi yang panjang, ada banyak hal kita tunda untuk kita lakukan. Kita harus menjaga diri begitu rupa supaya tetap sehat dan tidak kena penyakit yang sedang merajalela ini. Nah, dan untuk kita tetap kuat, kita perlu Tuhan Yesus. Kita belajar sayang dan cinta Tuhan supaya jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Lalu kita akan nyanyi lagi dengan sepenuh hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh dan biarkan Tuhan akan menjamah hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita berdoa, kita menyiapkan hati untuk firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mengucap syukur bahwa kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami, sehingga kami hari ini merasakan banyak berkat-Mu tercurah setiap hari. Kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati Tante-Nanda yang bercerita buat kami, supaya apa yang disampaikan akan menumbuhkan iman kami kepadamu. Bagaimana kami anak-anak Tuhan harus hidup dengan baik dan menjadi baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan siap belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dengar baik-baik, simpan di dalam hati, lalu belajar kita lakukan dalam hidup kita. Oke? Shalom, apa kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi di sekolah minggu sama Tante Nanda di sini. Adik-adik, hari ini semuanya sudah mandi kan ya? Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Yuk duduk manis. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante Nanda mau tanya dong. Adik-adik masih ingat enggak pertama kali rasanya masuk sekolah? Ada yang masih ingat? Tante rasanya itu loh Tante, takut. Rasanya itu bingung. Soalnya kan nanti kalau masuk sekolah belum kenal sama teman-temannya. Atau ada yang gini, Tante aku masih ingat pertama kali masuk sekolah Tante, karena diantar mama takut terlambat, akhirnya datangnya kepagian. Di sekolah nggak ada temennya, ya sepi gitu kan. Takut Tante, udah sekolahnya besar ya, belum pernah ke sekolahan, nggak ada orang, waduh
takut tante, nggak ada temennya, tapi mama nungguin kok, gitu ya. Jadi waktu kita pertama kali sekolah itu ya pasti akan ketemu dengan teman-teman yang macem-macem ya. Di pikiran kita, aduh temanku ini asik nggak ya anaknya, aduh nanti jangan-jangan ada yang nakal, terus nanti jangan-jangan ada yang ini, ada yang itu, mungkin seperti itu ya. Nah, pasti kalian cemas, kalian takut. Karena apa? Datang ke tempat yang baru, ya. Dari tempat yang nyaman di rumah, tempat ternyaman itu di rumah. Karena kita sudah nyaman di rumah, sudah akrab dengan anggota keluarga. Lah kalau di sekolah baru, ya kan kita harus berkenalan satu dengan yang lainnya, dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, ya kan? Jadi yang merasakan cemas pindah ke tempat yang baru itu bukan cuma adik-adik yang waktu pertama kali masih sekolah loh, ternyata ada tokoh Alkitab yang juga pernah merasakan cemas. Nggak percaya? Ayo kita dengarkan. Nah, tak kasih tahu ya, saya kenalkan namanya, dia adalah Febe. Siapa? Ayo. Oh ya, Febe. Nah, namanya Febe. Febe ini namanya punya arti. Artinya adalah bersinar-sinar. Baru tahu ya artinya Febe ya. Febe artinya bersinar-sinar. Tante Nanda tahu dari mana? Ya tahulah, tante kan baca. Ya, artinya Febe adalah bersinar-sinar. Febe itu siapa sih? Febe itu ternyata orang baik, adik-adik. Dia itu loh suka melayani di gereja, ya. Di tempatnya namanya Kengkrea. Ya, jadi dia tuh suka membantu, suka melayani jemaat di gereja Kengkrea. Nah, kenapa dia merasa cemas? Iya, soalnya dia karena sesuatu hal dia harus pindah ke sebuah kota yang lebih besar, yaitu kota Roma. Kenapa? Kenapa dia merasa cemas? Kenapa dia merasa tidak nyaman? Iya, alasannya karena ternyata orang-orang di Roma itu tidak suka dengan orang-orang Kristiani. Sedangkan Febe ini adalah orang Kristiani, ya, orang yang menyembah satu Tuhan saja. Sedangkan orang-orang Roma itu kebanyakan menyembah dewa-dewa, dan mereka tidak suka kalau dikasih tahu harus menyembah Tuhan, satu Tuhan saja, itu mereka tidak mau, ya. Makanya Febe ini sebelum pindah dia merasa cemas, dia takut. Aduh, bagaimana nanti kalau mereka semuanya jahat kepadaku? Aduh, bagaimana gitu kan ya. Tapi untungnya dia sangat beruntung. Karena apa? Karena dia kenal sama satu rasul, namanya Rasul Paulus. Nah, dia dibantu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ya mengirim surat ke orang-orang Kristiani di kota Roma, ya. Beliau mengatakan, ya, Rasul Paulus ini mengatakan, cerita bahwa Febe ini harus ditolong. Kenapa? Karena Febe ini adalah orang yang baik, orang yang pernah membantu Rasul Paulus. Dia juga orang yang suka melayani di gerejanya di Kengkrea. Jadi Rasul Paulus ini minta tolong dengan sangat, tolong jagalah Febe ini, ya. Apapun yang dibutuhkannya, apapun yang diperlukannya, tolong dipenuhi, seperti itu. Karena apa? Rasul Paulus ini ingin membalas budinya si Febe, karena Febe ini
pernah membantu di dalam pelayanannya Rasul Paulus. Ya, jadi seperti itu. Jadi waktu pindah ke tempat yang baru di kota Roma, Febe sangat terbantu. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan orang-orang Kristiani yang telah mengenalnya melalui Rasul Paulus. Jadi dia tidak merasa cemas lagi, dia tidak merasa takut lagi, ya. Betapa senangnya dia, ya, saat dia tahu bahwa ada orang-orang yang siap membantunya. Nah, betapa senangnya juga kita kalau tahu Allah menyediakan sahabat bagi kita di mana saja. Febe pasti sangat gembira karena berjumpa dengan teman-temannya, orang-orang Kristiani di kota yang baru, yaitu kota Roma. Ya, Tuhan juga sudah menyediakan bagi kita, ya, bagi adik-adik semuanya, ya, teman-teman yang baik, orang-orang yang baik. Karena apa? Karena adik-adik sudah melakukan hal-hal yang baik. Betul? Kalau adik-adik mau menuai hal-hal yang baik, kita harus menabur hal-hal yang baik juga. Ya, kalau tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, kita belajar melakukan hal-hal yang kecil dulu, dari lingkungan yang terkecil dulu. Contohnya apa? Contohnya lingkungan keluarga. Tante, aku ini masih kecil, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Siapa bilang anak masih kecil tidak bisa melakukan hal yang besar? Wah, salah itu. Contohnya apa, Tante? Banyak sekali. Ya, tanya ke mama. Mama, aku bisa bantu apa? Oh, mungkin disuruh menyapu. Bisa kan? Bisa, Tante, bisa. Atau mamanya menyuruh, adik, tolong belikan minyak goreng di toko sebelah. Bisa? Bisa. Apalagi ada uang kembaliannya buat beli jajan. Pasti cepet itu ya, cepet larinya. Atau ada yang kakak yang lebih besar, dimintai tolong mamanya, kakak, tolong setrika bajunya. Bisa nggak? Bisa, Tante. Ya agak nggak rapi sih, tapi bisa. Oh, nggak apa-apa, belajar. Kalau ingin melakukan sesuatu yang hal yang besar, harus belajar dari yang kecil dulu, ya. Kalau nyetrikanya awal-awal nggak rapi, masih lecek, ya, lama-lama nanti pasti akan rapi karena latihan terus, dilatih terus, jadi terbiasa. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi mari kita belajar melakukan kebaikan untuk lingkungan kita, ya, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal pun kita harus berbuat baik. Tante, kalau ada yang jahat, kalau ada yang benci aku, kalau ada yang tidak suka sama aku, masa aku harus tetap baik kepada mereka? Iya, kita tetap harus baik, ya. Meskipun mereka membenci kita tetap harus baik kepada mereka, ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus baik untuk menunjukkan ini loh anak Tuhan, ya. Anak Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik ya ceritanya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Tante, belum baca ayat masnya. Oh iya, ayo kita buka di dalam Alkitab. Ayat masnya ada di mana? Ayat masnya ada di Matius 22 ayat yang ke-39 bagian B. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39b.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, dihafalkan ya. Ayat masnya ada di mana? Matius 22 ayat 39b. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak yang baik. Kami mau menjadi anak yang luar biasa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbuat baik kepada orang lain. Baik kepada orang yang membenci kami juga mau berbuat baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, shalom.